Saya Fauzi Amalia, hadirin dari Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester lahan kering untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi budaya lahan kering dan pariwisata di NTT. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lahan kering. Di sini lahan kering adalah lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agroekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang labil atau peka terhadap erosi, terutama bila pengelolaannya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang potensi usaha tani di Nusa Tenggara Timur mencapai 49,9%. Dari total potensi lahan kering di wilayah ini sekitar 1,5 juta hektar. Potensi-potensi ini didukung lahan kering di wilayah ini sekitar 1,5 juta hektar yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani jagung baru mencapai 49,9%. Potensi lain dari kultur sosial masyarakat NTT yang terbiasa dengan menanam jagung oleh rumah tangga mencapai 63%. Jumlah rumah tangga tani jagung yang terbanyak dalam wilayah Nusa Tenggara Timur adalah di Kabupaten Timur Tengah Selatan sekitar 15%, selanjutnya Belu 10%, dan Kupang 9%. Menyusul Timur Tengah Utara sekitar 8,5%, Sumba Barat Daya 8%, Sumba Timur 4,8%, dan Flores Timur sekitar 4,6%. Sehingga dari aspek produksi jagung, Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini menghasilkan sekitar 588,96 ribu ton dan termasuk salah satu sentra produksi di tingkat nasional. Diharapkan ke depan dapat dilakukan revitalisasi di bidang pertanian karena banyaknya persoalan di masyarakat seperti tingginya kasus perdagangan orang karena generasi muda Nusa Tenggara Timur tidak lagi tertarik mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Generasi muda Nusa Tenggara Timur malah memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri sebagai pilihan terakhir karena tidak ada hal yang menopang mereka untuk maju ke depan dengan penuh harapan. Bahkan, katanya, hasil proyeksi Himpunan Kerukunan Tani di Indonesia yang menyebutkan jumlah petani Indonesia dari waktu ke waktu terus menurun, yakni pada 2016 turun 2,16 juta orang atau 5,2% menjadi 39,33 juta orang dibanding dengan tahun sebelumnya 41,49 juta orang. Jumlah ini tidak berbanding lurus dengan jumlah petani durian yang justru cenderung meningkat, yaitu dalam 10 tahun terakhir misalnya. Petani durian meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang yang hanya mengolah tanah garapnya di bawah 0,5 hektar. Sementara itu, berdasarkan hasil proyeksi Serikat Petani Indonesia atau SPI 2011, petani durian mencapai 15,6 juta jiwa. Dalam konteks lokal di NTT, menurunnya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani juga terjadi bahkan sangat terasa. Beriringan dengan perkembangan teknologi dan zaman yang semakin membuat penduduk lebih berpaling ke kota ketimbang ke desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanaman pangan dan hortikultura. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, dan pengembangan perbenihan atau pembibitan
serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan karbohidrat seperti padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sumber protein nabati seperti sayur dan buah, serta sumber tanaman biofarma dan tanaman hias yang meningkat. Faktor utama yang mendongkrak peningkatan produksi maupun produktivitas pada tanaman padi dan jagung adalah iklim yang mendukung serta penggunaan benih atau bibit yang bermutu. Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan sorghum. Sedangkan hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu komoditas hortikultura seperti alpukat, jeruk, koprok, mangga, dan pisang. Komoditas biofarma seperti jahe dan komoditas sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan cabai rawit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pariwisata kerakyatan ala Pemprov Nusa Tenggara Timur itu seperti apa. Yang pertama, jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Pemprov Nusa Tenggara Timur coba mengembangkan pariwisata sebagai sektor utama pembangunan. Yang kedua, menggeliatnya pariwisata menarik para investor berinvestasi di Nusa Tenggara Timur tetap berpotensi meminggirkan masyarakat setempat. Yang ketiga, Walhi Nusa Tenggara Timur menyatakan lebih dari 70% kawasan pesisir yang merupakan kawasan strategis pariwisata di Nusa Tenggara Timur telah dikuasai oleh investor besar maupun menengah. Pariwisata berbasis masyarakat berkonsep ekowisata menjadi pilihan untuk dikembangkan agar perekonomian masyarakat meningkat dan lingkungan terjaga. Oke, saya akan memperlihatkan pariwisata yang indah di slide selanjutnya. Yang pertama adalah Pantai Tablolong, adalah jajaran wisata pantai yang sangat indah di Nusa Tenggara Timur. Lokasi pantai ini bisa dibilang agak jauh dari pusat kota Kupang. Ketika kamu berkunjung ke Pantai Tablolong, maka kamu akan disajikan dengan keindahan pasir pantainya yang berwarna merah jambu alias pink. Yang kedua adalah Pulau Komodo. Di pulau inilah satu-satunya reptil purba terbesar yang masih bertahan hingga saat ini dan telah menjadi situs warisan dunia. Kini Pulau Komodo semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan, bukan hanya wisatawan di dalam negeri saja, melainkan juga di luar negeri. Hamparan pulau kecil yang berada di sekeliling Pulau Komodo ini semakin mempercantik keindahan pulau edukasi ini. Kamu juga bisa menikmati sunrise dari atas kapal yang kamu tumpangi menuju ke Pulau Komodo ini loh. Bagi kamu yang tertarik, kamu bisa menggunakan kapal untuk menyeberang ke Pulau Komodo. Yang ketiga adalah Gili Laba. Gili Laba inilah salah satu lokasi atau spot terbaik dan terindah untuk menikmati panorama alam Pulau Komodo. Kamu akan disajikan dengan indahnya perbukitan serta gugusan pulau kecil yang mengelilinginya dan ditambah dengan savana yang sangat cantik dan birunya lautan. Yang keempat adalah Danau Kelimutu. Adalah danau kawah yang berlokasi di Kabupaten Ende. Danau ini dikenal dengan danau tiga warna karena memiliki warna yang berbeda, yakni merah, biru, dan putih. Yang kelima adalah Labuan Bajo. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata ini. Tempat wisata paling bagus di Nusa Tenggara Timur sudah banyak diperbincangkan oleh publik semenjak lokasi ini dijadikan sebagai lokasi syuting salah satu produk minuman asal Indonesia. Kegiatan menyelam di lokasi ini sangat menyenangkan loh. Bagi kamu yang memiliki adrenalin tinggi, maka adrenalinmu akan dipacu apabila menyelam di lokasi ini karena arus laut yang kencang.
Yang keenam adalah Pulau Alor. Salah satu daerah terfavorit dari wisatawan mancanegara adalah Pulau Alor. Pulau ini terletak di paling ujung timur dari gugusan Pulau Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini memiliki 18 titik penyelaman ditambah dengan keanekaragaman terumbu karangnya. Selain itu, paduan antara indahnya pantai berpasir putih serta bersih dan jernihnya air laut dan ditambah dengan keanekaragaman hewan dan tumbuhan laut semakin membuat pantai ini memiliki sebutan sebagai spot snorkeling dan diving paling indah di dunia. Yang ketujuh adalah air terjun Oehala. Yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur ini memiliki tingkatan air terjun seperti tangga dan berjarak 11 km dari pusat kota besar di Nusa Tenggara Timur, yakni kota Soe. Ketika kamu berkunjung ke air terjun ini, maka kamu akan disajikan dengan suasana sejuk ala pegunungan setelah kamu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yang kedelapan adalah air terjun yang mempesona adalah Cuncah Wulang. Disebut sebagai Grand Canyon Nusa Tenggara Timur, pasalnya air terjun ini dikelilingi oleh tebing yang sangat eksotis dan berpadu dengan indah dan jernihnya air terjun itu sendiri. Wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang memiliki jiwa petualang. Yang kesembilan adalah sumber air panas Mengeruda. Sumber air panas ini dipercaya mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit kulit karena di dalamnya terkandung zat belerang dan juga bisa merilekskan badan dan pikiran kamu. Yang ke-10 adalah Bukit Cinta. Bagi kamu yang ingin berwisata bersama pasangan, kamu bisa mengunjungi Bukit Cinta. Dari atas bukit ini, kamu bisa memandangi indahnya lautan dikelilingi dengan perbukitan yang sangat hijau. Sehingga perpaduan antara warna biru dan hijau akan semakin merilekskan pikiran kamu bersama pasangan. Yang terakhir adalah Gunung Mutis. Bagi kamu yang gemar mendaki gunung, kamu patut mencoba untuk menaklukkan gunung ini. Dari atas puncaknya, kamu bisa menikmati keindahan alam yang sangat menakjubkan sehingga kamu akan semakin betah untuk berlama-lama di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.